Halo, Pak Fahrul. Halo, malam Ko Hans, apa kabar kok? Ya, kabarnya masih mengambil market ya. Oke, jadi Ya, hari ini gua bilang kabar gua baik, live setelah libur panjang. gua ngerasa salah gua. Kenapa, Bro? Salah, kalau gua nanya apa kabar orang baik salah, betul gawat bener. Iya, masih terombang-ambing. Oke, jadi ya teman-teman ini live kita pertama setelah liburan panjang ya. Nah, kebetulan kalau kemarin Fahrul sempat live juga sama beberapa sempat banyak update lah sama Bernard juga. Hari ini ada baru lagi. Kemarin juga Fahrul barusan ketemu di forum Sarah Sehatnya Presiden ya. Nah, hari ini nih sebelum kita live ya, last minute ada berita yang menghebohkan. Nah, sebelum itu dulu bro, kita bahas dulu soal report yang kemarin sempat kamu keluarin di Senin nih bro, soal deregulasi sama era baru ekonomi. Nah ini gimana bro? Kalau sorry itu yang kemarin salah sehat ya. Mungkin lebih ke overshoot and protectionist di Indonesia ya. Proteksionis, ya pada dasarnya kan ini dari proteksionisme udah datang. Jadinya memang immediate impact-nya itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau ada kejadian kejadian luar biasa seperti ini kejadian di 2008, 2013, 2015. Kalau lagi lihat rupiah ini 16.900 itu pada dasarnya kita nggak heran. Karena dari tahun lalu kalau follow tree megah kita udah bilang rupiah ini bakal naik 16.800 atau lebih tinggi. Ini dikarenakan sekarang ini lagi ada adjustment paksa pada ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia ini harus adjust pada pada kecepatan yang mana harus sesuai dengan dinamika global ya. Jadinya memang kita lagi dipaksa melambat ini ekonominya di tahun 2025. Ini ada yang komentar. Dua negara adidaya berantem, benar ada pepatahnya. Dua gajah berantem, pelanduk mati di tengah-tengah. Itulah yang sedang terjadi dengan kita semua. Banyak orang yang pada argumen ini exposure ke Indonesia, ekonominya sama Amerika rendah. Benar. Exposure dari ekonomi dari ekspor Amerika kita ke Indonesia, tapi dampak turunannya terutama dari arus modal ini masih yang pasti kita perhatikan, dan ini yang aku lihatnya dalam sebulan 2 bulan depan masih akan lumayan tinggi ya. Jadinya kalau untuk market sebenarnya ini gini Bapak Ibu pertanyaannya agak susah ini. Ini agak susah kalau zaman biasanya kita ngobrol tiap kali udah jelek kan, udah jelek kayaknya ini udah negatif, udah pricing semua. Sekarang gua nggak berani lagi bilang kayak gitu kok, udah pricing nggak bisa. Ini soalnya beberapa menit yang lalu aja mata muncul tarif baru. Beberapa menit yang lalu muncul tarif baru. Sebelum kita live muncul lagi kabar Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat, kalau bilang kalau Cina kayak gitu, seluruh perusahaan Cina yang listing di Amerika silakan keluar. Nah kaget kan tuh kayak gitu? Iya. Bener. Tapi kalau ngomong soal ini ya, yang gue lihat lebih kayak ini bukan soal fundamental, bukan soal sehat lagi. Udah enggak, ini udah ego ini udah ego, dua-duanya ego. Udah ego. Masalahnya yang namanya market, kita nggak mau nih ego gini, we don't buy ego Pak. Kalau udah ego gini, gue bilang ya keluar dulu, cabut dulu. Iya. Jadi gimana ya, aduh berat juga nih. Kemarin kita lihat ini harusnya sebenarnya kalau nggak ada arah militer harusnya kemarin itu udah bottom, itu 59 XX kemarin itu udah bottom. Ya. Tapi kalau ada tarifnya nambah lagi ini jujur kita nggak tahu juga nih. Nah ini yang kalau aku lebih lihatnya kita sama-sama lihat itikat. Nah ini biasanya Trump ini kalau pelajar dari Trump periode pertama, Trump ini yoyo Bapak Ibu. Kadang iya, kadang enggak, tiba-tiba dia mundur lagi. Ini baru pertama kalinya gue lihat. Lebih dari seminggu Trump itu satu arah ke atas. Ini satu arah oke, satu arah nambah tarif dulu. Ini kan, nah ini ibaratnya kalau bahasa teknikal kok Hans, ini bikin tren baru kok. Gawat nih kalau beneran confirm bikin tren baru, ini gue udah kagak paham lagi kan kalau naik turun, nah ini aman ini. Ketakar lah kalau naik turun, kalau bikin tren baru ini kan bingung kita. Ya benar. Tapi gue mau bahas dulu soal yang sempat Bu Sri Mulyani ngomong ya. Dari US punya tarif ini aja ilmu ekonominya nggak jelas. Terus juga nggak ada.
nggak ada tarif ini nggak tahu tarif ini hitungan dari mana, ini juga nggak ngerti gue. Terus berdua yang paling gue ingat ini Bruce Sri Mulyani ngomong ini nggak ada temen nih. Ini benar-benar aja dipajekin tarif segitu gede ya. Jadi orang-orang mungkin yang gue cukup kaget ya, orang-orang di US itu bahkan nggak ngerti tarif ini impact ke mereka juga balik. Ada impact jelek ke mereka ya. Jadi mereka berpikir tarif ini yang bayar adalah negara-negara lain. Padahal harusnya di pass on ke mereka nggak hitung itu bro. Nah sebenarnya sebelum tapi di pass on atau enggak, kalau ini aku ya terlepas siapa yang bayar. Jadi kalau back to teori ekonominya ya, terlepas yang bayar cashnya siapa, yang bakalan dirugikan itu adalah yang tidak punya daya tawar. Bisa jadi yang bayarnya memang harus orang Amerika, tapi itu menyebabkan harga barang Cina-nya turunnya lebih dalam lagi gara-gara orang Amerika nggak mau bayar. Nah itu mungkin Cina yang rugi lebih banyak. Walaupun memang realitanya cash yang bayar ya, itu nanti kita lihat lah. Itu produk per produk itu kita lihat dampaknya. Oke. Nah, sekarang kalau gitu, Rul, seperti yang kita ngomong ini, kita coba ngomong skenario dulu ya, berarti Anda ini. What worst sama what the ideal kita harap ini dari yang barusan regulasi yang dia keluarin nih, Rul. Worst-nya dulu deh, gitu. Worst-nya dulu. Ini kalau gua sekarang ini udah worst ini. Gua udah nggak paham lagi worst macam apa yang lu inginkan. Tapi memang yang paling gue takutin itu gini. Kalau kita lihat moodnya ya, negara yang paling realistis itu Cina. Cina dari awal gua nggak mau dealing sama hal yang kayak gini. Oke. Negara-negara lain itu, partly itu wishful thinking-nya itu masih ada loh bro. Kayak Thailand ngerasa, oh tenang nanti bakal ada deal kok. Kayak kita juga ngerasa, wah tenang ini yang nanti ada deal kok. Ini yang paling aku takutkan downside 1 minggu ke depan. Kalau ternyata malam ini tarif gila-gilaan ini berlaku, benar-benar malam ini itu 32% itu berlaku juga untuk Indonesia, gua nggak tahu lagi itu. Itu nggak tahu. Ini hal yang belum di price in sama market. Itu yang paling gua takutin ya terkait di sini. Jadi kita ngomong kalau kemarin dari government Indonesia domestik ini lebih kayak guidance yang nggak jelas. Kali ini bukan dari domestik doang ya, malah ke makronya sendiri nih. Jadi sebelumnya kalau gua sempat baca report-report dari tempat lain juga ya, Rul ya. Mereka lebih melihatnya wait segala macam. Nah sekarang kita mau wait berapa lama nih bro? Selagi kita wait, marketnya diiris pelan-pelan, nggak apa-apa. Ini udah irisnya kenceng nih sekarang bro. Tiap hari pasti ada yang merah gitu. Kalau sekarang sih memang kita, kalau gue sih lihatnya kita akan masuk ke periode, ini paling nggak 3 bulan ke depan ya, kalau kondisi kayak gini. Ini liquidity hilang bro. Gue paling gue takutin liquidity hilang ini. Kalau liquidity ini udah hilang, balikinnya ini agak lama. Itu yang apa namanya yang dilihat. Karena itu aku tetap suggest di kondisi sekarang porsinya kalau mau trading saham itu mungkin jangan terlalu banyak ya. Barang yang mungkin kalau menurut gua udah mulai boleh diakumulate banyak, ini kan turunnya BTC turunnya udah main banyak kan ya bro ya, udah mulai bottoming tuh. BTC kayaknya boleh nih ya, udah 76.000 BTC, turun lagi nanti ke 70.000 udah itu udah baik itu kalau gua lihatnya ini kayaknya momentumnya udah apa koreksinya selesai lah ya. Ya betul. Nah, ya, Bro, gue mau nanya dikit soal yang kemarin kan setelah tarif itu setelah pengumuman tarif itu sebenarnya kan dari Vietnamnya sendiri sempat coba nego ya, Bro ya. Ternyata di US sana ngomong, oh ini nggak cukup bagus nih. Atau mereka ngomong intinya nggak cukup happy lah gitu loh. Nah, sekarang mungkin menyusul negara-negara lain, Bro. Jadi kita kira-kira apa yang dipikirin sama mereka ini kita nggak ngerti juga nih, Bro. Nah. Ya gini, ini gue cerita ya, ini gue ngasih bocoran. Sekarang itu isunya nyari antrian, Pak. Antrian buat ketemu. Buat ketemu Donald Trump, buat ketemu timnya. Cuma kalau ketemu Donald Trump ini juga masalahnya nih. Donald Trump tuh nggak mau ketemu rame-rame. Misalnya negara ASEAN, bersepuluh gitu datang. Langsung meeting, nggak mau dia, Pak. Kemarin itu mau satu-satu. Ini mau satu-satu. Ini berat juga. Ini kenapa mau satu-satu? Satu-satu kenapa? Kalau kita lihat kepribadian Trump, kalau bisa datang ramai berlima gitu, itu nggak bisa dibully Pak. Kalau satu-satu bisa dibully Pak. Itu tuh yang kalau yang kita lihat
paling nggak enaknya itu kondisinya di sini nih, kalau dipaksa nego ya. Oke. Jadi ini yang kita lihat problemnya, apa namanya, ini yang kita lihat problemnya ini yang belum bisa diselesaikan dengan baik itu ya, yang kita lihat. Oke, jadi bukan berarti kayak semua negara datang ke sana dan habis itu oke, kita bisa ketemu gitu ya, Bro. Sama Iya enggak, nah ya. nanti dulu, Bro. Benar. Yang sebelumnya nih belum masuk. Ada sebelumnya ada Takramai juga, ada satu lagi thread yang paling kalaupun deal ini mau dipaksakan paling duluan, yang pasti jadian itu nanti China sama Eropa. ASEAN itu prioritas kesekian, kita mesti paham. Oke. Hmm. Nah, jadi kalau kita ngomong dari situ, Bro, kira-kira untuk ke regionalnya kita yang Asia dulu nih, Bro. Kira-kira yang paling berdampak yang mana dulu nih? Yang paling berdampak itu negara-negara yang terkena yang apa namanya exposure threat-nya tinggi, Korea Selatan, terus Taiwan, Hong Kong turunnya banyak ya, Singapura turunnya banyak. Iya, iya. Nah, sekarang kalau begitu, Bro, kalau kemarin kan sempat kita bahas ya, Indonesia ini kan sebenarnya cuma 0,91% ya, di 0,9 Yeah. di yang total impor dari US dibanding negara lain. Nah, sebenarnya kita berdampak besar nggak sih, Bro? Gitu. Berdampak besar di mana? Kalau dari total impor yang dari US dibandingin sama negara lain, porsi Indonesia itu cuma 0,9. Oh, ini kita salah satu yang paling kecil malahan sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong dampak, harusnya nggak langsung dampak besar ya, Bro. Untuk ekonomi dampaknya nggak langsung. Banyak hal yang bisa dilakukan. Dampak yang terjadi immediate itu di pasar saham, forex, dan obligasi. Itu kita lihat kalau Indonesia kita sensitifnya di sana, Bapak Ibu. Oke. Itu ya. Jadi memang kalau mau lihat masalahnya apakah immediate langsung nggak, ketakutannya udah kejadian. Mungkin di real sektor belum kelihatan, tapi kalau kita ngobrol sama pimpinan ini nggak ada yang berani melakukan suatu maukah investasi sekarang, ya nggak berani pada dasarnya. Dan bukan isu lokal ya, ini isu gara-gara ketidakpastian rezim perdagangan dunia. Ini yang kejadian sekarang ya. Jadinya memang kira-kira kalau kita lihat sahamnya bagaimana, kalau realistically kemungkinan besar sahamnya bakalan barely moving ya dalam beberapa waktu ke depan. Kalau aku sih lebih lihatnya apakah masih bisa turun, bisa. Aku berharap turunnya ini udah turun terakhir. Mungkin bisa turun, mungkin ya habis ini kalau nggak ada deal malam ini, aku tetap berharap ya. Aku nggak tahu nih apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Kalau terjadi beberapa jam ke depan, batal nih Donald Trump, gua masih Jinping mau tobat dulu. Ya, naik marketnya besok. Tapi sekali lagi aku ingetin, kalaupun ada naik kayak gitu, ini masih kopong, Pak. Ini kita masih nunggu kapan benar-benar bisa ada policy turnaround. Ini sekarang ceritanya masih dahsyat ya Trump, policy kapan turnaround-nya turun, nah ini paling kita tunggu. Belum kelihatan, sabar. Ya, terakhir gua forecast tengah bulan ini ya. Tapi gua nggak tahu nih, tanda-tanda hilal nggak kelihatan nih. Padahal udah tanggal 9 nih, nggak kelihatan belum hilal, belum ada. Kita tunggu dulu ya. Gitu. Ada good question sih, Ro. Kan kalau lu dengar tadi China itu ada sell off USD itu. Bakal dampaknya mana nih, Ro? Pada dasarnya orang pada lihat ya, banyak yang bilang China weaponize USD. Kalau kita lihat ya dari sisi ekonomi, sebenarnya China memang harus buang US Treasury. Kenapa memang harus buang dan ngurangin US Treasury? Jangan lupa China itu beli US Treasury dari hasil ekspor mereka ke China, ke Amerika Serikat. Nanti mereka dapat nanti dibayar pakai dolar ini yang dipakai untuk beli US Treasury. Dengan adanya perang dagang dan dengan adanya tarif 104% tahun depan, malam ini 104%, yang akan kejadian itu adalah orang yang tadinya itu ya PBOC, Bank of China, yang tadinya biasa nyimpan US Treasury dalam jumlah banyak, alokasi kasnya itu berubah dari bayar buat USD untuk bayar tarif, Pak. Jadinya kalau aku lihat China nggak weaponize, tapi China memang harus untuk mengurangi US Treasury-nya karena pertambahan dari ekspornya itu sudah tidak terlalu banyak lagi. Jadi bagaimana dampaknya dengan dengan Amerika Serikat, cost of funding-nya akan naik. Ini lebih dikarenakan dampak dari tarif itu sendiri. Tapi jangan lupa ya,
pendapatannya itu ya, yang mau satu lagi ini Amerika mau melakukan dari sini, Amerika itu bakal dapat uang banyak dari pengenaan tarif. Ini pada dasarnya. Kita nggak suka tarif, tapi ini net inflow ke government. Ya, kalau berhasil ya bro ya. Kalau semuanya, Kalau berhasil. ya. Kalau dia nego berarti ada faktor X lagi yang harus dimasukin ke sana ya, Rul. Ada faktor X lagi, makanya kita sama-sama tunggu. Ini jujur, ini kita semuanya sudah nggak bisa ngomong. Mati, benar kata Ibu Sri Mulyani. Ilmu ekonomi sudah mati, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi itu kita ngomong words-nya nih. Oke, jadi kalau kita ngomong words-nya tadi udah, Rul. Kira-kira strategi ideal apa yang kita harapkan dari government kita, salah satunya. Terus apa yang kita harapkan bakal kejadian. Oke lah, mungkin kalau kejadian kita berharap Trumpnya bakal melunak ya, Rul, ya, secara Trumpnya melunak. Kalau aku sih paling penting itu Chinese Yuan nggak dilemahin ya, direvaluasi lah, dikuatin Chinese Yuan. Itu harapan nomor satu. Tapi sampai hari ini masih dilemahkan, itu masalahnya. Nah, mereka kan berharap dilemahkan supaya mereka kalau ekspor itu lebih gampang ya, Rul, ya. Iya, tapi kalau ekspor itu lebih gampang, nanti berantem lagi sama negara sama Amerika doang. Cina itu kalau dimurahin lagi barangnya itu berantem sama sini, Pak. Mau seberapa murah lagi tuh barang masuk sini kan? Makin murah loh, kacau nanti. Makin pada banyak pengangguran dalam negeri. Itu juga ada isu lagi. Iya, oke. Kalau dari makro kita dampaknya lebih satu uncertainty ya mungkin ya, Rul ya. Nah terus uncertainty, terus dampak makro kita yang kedua, pasar keuangan memaksa kita melambat. Kita terpaksa melambat tahun ini. Dipaksa Pak, bukan gimana-gimana. Oke. Lalu yang tadi, Rul, kira-kira apa kira-kira yang kita harapkan dari government kita, pemerintah kita itu akan lakukan untuk antisipasi, untuk intervensi hal kayak gini, Rul? Yang harus dilakukan pemerintah kita kalau ada intervensi kayak gini, yang pertama komunikasinya harus benar dulu kok. Oh iya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah harus ada banyak perhimpunan lagi, perbaikan lagi. Tapi yang sekarang perbaikannya udah harus diapresiasi nih. Kemarin sudah ada Selasa Ekonomi, udah ngobrol, pelaku ekonomi udah pada curhat. Industri dalam negeri di kondisi sekarang harus protek, itu kondisinya. Jadinya kalau industri dalam negerinya itu harus diprotek, harusnya tenaga kerja kita nggak berkurang banyak. Ini yang paling penting dijaga dalam negeri. Terus kalau dari sisi marketnya, yang aku lihat ini dibutuhkan ini kebijakannya ya. Kalau untuk financial market, saya sih lebih melihat ya, misalnya ada yang kemarin udah mau melakukan buyback, itu mungkin bisa diperbanyak. Jadi bukan yang pengumuman kemarin dikasih insentif lagi sehingga yang belum buyback juga bisa ikutan buyback. Itu yang kita lihat yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek. Kalau untuk naikin market, jujur naikin market itu harus pakai prospek kok. Kalau prospeknya belum ada kayak sekarang ya berat. Bukannya gimana-gimana. Nah, ini nggak ada prospek nih ceritanya sekarang gara-gara gara-gara perang. Ini yang paling harus kita lihat. Mudah-mudahan dealnya cepat, karena kalau dealnya nggak cepat, nggak tahu juga nih, nggak kuat kita hidup kayak gini lah kira-kira. Oke, bicara soal yang buyback itu ya, memang pemerintah untuk buyback ya. The thing is buyback ini nggak ada komitmen, Bro. Jadi kita bisa aja ngomong buyback, tapi banyak kapan nggak tahu, terus time limitnya nggak tahu kapan, tahu-tahu pakainya cuma sedikit nih. Nah ini yang sering kejadian nih sebenarnya dengan adanya pemerintah kasih buyback nggak perlu RUPS segala macam, ya tanpa komitmen juga nggak akan berharga naik. Iya benar, nggak ada komitmen. Ini yang kita lihat harus digenjot ya. Itu. Paling hal lain yang pemerintah mesti lakukan itu mesti banyak deregulasi lah, aturan-aturan dikurangin. Ya. Dipermudah investasinya. Kemarin Bu Sri Mulyani bilang perpajakan kalau ada merger dan akuisisi mau dipermudah. Kasihan loh. Terus juga restitusi mau dipermudah. Nah ini penting nih. Penting bagi pemerintah untuk mempermudah proses kalau rakyat mau terima uang. Nah itu penting tuh. Okay. Jangan pas mau nerima uang aja dicepatin kan. Nah itu dia. Mau balikin uang rakyat mesti dipercepat juga. Balik itu sistem restitusi. Dan juga retur pajaknya dan lain-lain itu mesti diperbagus lah, dipercepat. Oke, jadi Rul ada ini juga Rul masih berkaitan sama yang kemarin kamu kasih report ya. Ini kan
ada ini ya, IDR ini melemah tapi inflasi turun. Kok bisa gitu loh? IDR melemah, inflasi turun. Kenapa? Karena harga komoditasnya ini turun, orang expect resesi, Pak. Jadi nanti fenomena yang akan kejadian itu gini, Pak. Aku kan kemarin dari November tahun lalu bilang minyak udah oke, udah kelar. Aku rasa ini udah emang kelar beneran. Kalau memang ada kejadian tit for tat bolak-balik kayak gini, boleh inflasi boleh inflasi naik dari kenaikan harga barang intermediate sama barang akhir, gara-gara yang dinaikin ini kan barang manufaktur ya, dikena tarif ya. Tapi itu harganya naik, harga yang turunnya dalam banget, itu harga minyak gara-gara demand-nya hilang. Harga minyak, harga energi itu lagi turun. Itu yang aku lihat kita harus waspadai trennya ya. Aku rasa energi sektor kalau ceritanya resesi kayak gini, waduh berat. Gantian ini, aku kira cuman cepat deal, ternyata Trumpnya gila juga nih, beneran semuanya disikat kanan kiri. Nah, ya. Nah, ini juga ada menarik nih, Indo bisa gagal bayar bond atau enggak. Nah, ini kalau ngomong soal bond-bond ini dari US, kayaknya masih ada bond yang bakal jatuh tempo juga ya. Ini juga akan jadi problemnya dia dong, bro. Nah, dari Indo sendiri gimana nih? Bisa gagal bayar bond nggak? Kalau Indo pada dasarnya bisa, kalau sampai gagal bayar bond itu kebangetan go. Karena pada dasarnya itu ada beberapa strategi yang bisa diambil. Ini kalau ada, ini kan ceritanya sebenarnya abis ini itu ada concern flow nggak bisa banyak ya. Ya aku lihat Bank Indonesia masih bisa melakukan rollover lagi obligasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi obligasi ini sebenarnya bukannya pada nggak mau beli, ini harganya kurang pas aja. Karena itu kalau ada yang nanya bond yield, aku sih masih percaya tengah tahun ini bond yield 10 tahun itu memang harus ada revisi, itu agak naikkan, tenornya yang 10 tahun itu bisa ke sampai 7,8%. Nah, jadi gimana kalau rekan-rekan yang mau beli Govies? Saran saya yang mau beli Govies atau FR, jangan yang tenor 7 tahun ke atas. Belilah yang pendek-pendek aja, yang tenor 1 sampai 3 tahun. Kira-kira seperti itu strateginya, Pak. Itu kita lihat. Ya. Oke, sekalian nyambung ya, Rul ya. Kemarin soal yang Sarah Sehat ini kan ada yang nanya gini, Rul. Apa pernyataan Sri Mulyani bahwa kebijakan berbasis aturan ini sudah jadi masa lalu? Apakah ini rule base itu masa lalu? Rule base itu masa lalu. Ini contohnya rule base itu ya, bahwa kita apa-apa perdagangan capital flow kita ikut cara-cara internasional. Nggak usah tanya-tanya lagi. Sekarang kalau rule base ini sudah nggak ada, apapun bisa dinego, Pak. Ini apapun bisa dinego, ini yang dibuktikan oleh Donald Trump. Jadinya ketika rule base ini nggak ada, ini ya yang bakal kejadian di market kita. Untuk memprediksi kebijakan pemerintah itu juga lebih sulit. Kayak gini sekarang, loh. Ini banyak market partisipan itu nanya sama saya, wah dari pemerintah tidak ada gebrakan yang gereng banget ya buat market gitu, ngasih ada cerita kita mau bikin proyek baru, minta pasar ekspor dan lain-lain. Permasalahannya kok kita bisa kekerannya itu ya, kekeran makroekonominya itu setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kalau faktor yang pasti itu yang kita pegang banyak, ya kan? Sekarang presiden di Amerika Serikat polisinya itu dalam hitungan jam bisa berubah, ya kan? Kalau udah itu ceritanya bisa berubah, asumsi bahwa banyak hal yang bisa kita terka tadi itu nggak bisa lagi. Sehingga dari ini, nah yang Ibu Sri Mulyani bilang, rule base, apa tadi bahasa Indonesianya kok berdasarkan aturan ya, berdasarkan aturan rule base ini sudah tidak bisa lagi. Sehingga kalau dalam bahasa policy makingnya itu kebijakan-kebijakan publik yang berdasarkan discretionary atau kebijaksanaan dari pemerintah ini akan meningkat. Kalau untuk Indonesia, saya menyarankan kepada regulator, gunakanlah ruang ketika rule base lagi hilang, diskresi dari pemerintah itu lagi tinggi, baik itu dari presiden dan menteri-menterinya, untuk melakukan kebijakan yang sebelumnya sulit dilakukan karena kita terkungkung oleh aturan. Contohnya yang kemarin-kemarin itu contohnya TKDN kok. Apple dipersusah karena TKDN. Itu seharusnya tidak terjadi. Ini ketika kita sekarang ini lagi ada kedaruratan, nggak harus ikutan dengan rule yang udah kita kita pahami sebelumnya.
Ini harusnya bisa jadi momentum ya, itu yang aku lihat. Ini justru karena apa namanya, karena kondisi lagi nggak bagus, ini harus kita gunakanlah. Itu yang aku lihat ya. Jadinya aku cenderung memang kalau rule base ini nggak ada, konsekuensinya satu kok. Valuasi saham itu udah nggak bisa tinggi lagi. Kan kemarin itu valuasi tinggi itu kan gara-gara ada kepastian. Kepastiannya hilang gara-gara Donald Trump ya. Valuasi premium itu sudah tidak ada lagi. Valuasi nanti benar-benar harus di-prove lewat pertumbuhan earnings. Itu nanti akan kejadian. Betul. Ya, jadi itu sih jawabannya kalau soal rule base ya. Nah, terus kalau bicara soal ini, Will, Rule, apakah 10 years bond ini bakal ke 8% nggak ini? Kalau kita dari Trimegah forecast 7,8 Pak. Enggak, 8% enggak, 7,8. Anything above 7,5% ini bakal kejadian beli. Rupiah anything di atas 17.000 jual dolarnya beli rupiah Pak. Ya. Bakal Harga sekarang ada orang nanya, bisa nggak Pak Faru lompatnya jauh 17,5, 18.000. Belajar dari sejarah, lompat-lompat kayak gitu bisa aja. Tapi pertanyaannya kalau untuk kita di market partisipan ya yang biasa main saham, obligasi atau dagang internasional dan lain-lain, lompatannya ini nggak akan lama Bapak Ibu. Biasanya itu selalu jelas tuh ya kalau anak teknikal itu bilang ini akan lompat terus bikin ekornya panjang kok. ya. Ada jarum ke atas, ke bawah, tutupannya new low. Nah, ini yang paling yang paling kita tunggu-tunggu. Nah, kalau dapat chartnya kayak gitu, udah waktunya kita jualan dolar. Karena itu ya, ini tengah uncertainty-nya tinggi, sampai 2 minggu ke depan. Apakah bisa dong rupiah ini melemah lebih lanjut? Bisa. Tapi jangan anggap rupiah melemah lebih lanjut. Ini akan terus-terusan. Ambillah kesempatan ini untuk menjual dolar Anda. Jual dolar Anda, masuk ke rupiah, mungkin IHSG turun lagi 5.700, itu time to buy. Itu yang kita lihat. Agree. Jangan lupa, selalu ada credo di financial market, what has goes up must go down. And what has goes down must go up. Itu yang harus kita lihat ya. Tapi untuk men-timing mean reversion trade-nya ini masih kita tunggu-tunggu nih. Ya masih, tadinya aku kira tengah bulan April, kayaknya belum nih ya. Ternyata tekanan darahnya Donald Trump masih Jinping ini gua kira lebih rendah dari gua, ternyata jauh lebih tinggi gawat. Ya, gue masih ingat nih yang akhir tahun kemarin ya kita sempat ngomong US dollar akan naik tapi secepat ini ya. Sampai begini 16.800 forecast kita waktu itu gua kira itu bulan Juni Juli kok, ternyata bulan 4 udah nyampe. Nggak apa-apa, 2 bulan maju tapi target kita sampai. Makanya jangan lupa untuk lihat riset Trimegah diterima. Oh betul, tapi ada good things juga sih Rul. Kalau kamu lihat ya, ada banyak barang itu yang gap down ya secara technical, including kayak dari kita punya USD IDR itu ke 16.900 itu sebenarnya gap up ya. Itu gap up. Jadi memang kalau ada naik lagi ya, berapa aja naik lagi, jual dolarnya. Take profit, betul. Nah, take profit, jual dolarnya, jangan diikutin. Kita harus paham. Ya, betul. Nah, ini bicara soal board juga nih, kebetulan Pak Pandu tanya, underlying corporate bonds ini sebenarnya masih oke nggak? Minimal setahun ke depan loh. Masih oke. Tahun depan masih oke, yang manufacturing masih oke, yang aku hati-hati yang oil and gas. Oil and gas ini momentumnya suddenly hilang banyak sih. Kalau ada bond oil and gas itu kurangin dulu. Ini perubahannya lebih jelas. Kalau yang manufaktur masih oke. Manufaktur, bank masih oke. Oil and gas kurangin dulu. Oke. Nah, bicara dari beberapa dinamika yang belakangan ini kejadian, terutama gara-gara ini, Rule, apakah kita sekarang masih ngelihat secara sektor nih, banyak komoditi ini masih lebih bagus atau lebih komoditi gue sebenarnya masih lihat siklusnya oke, cuman ini secara makronya fear-nya ini belum fully pricing di komoditi turun dulu, mungkin nanti bulan bulan 5 bulan 6 baru kita cek lagi komoditi ya, sabar dulu Bapak Ibu. Oke, to be specific, komoditi yang mana nih? Kalau dilihat kan tadi kan ada batu bara masih bisa turun banyak, batu bara, oil yang energi related. Ini recession call, demand energi hilang. Nah, ini dulu
yang mesti kita pricing in sampai bulan 6 ke depan. Nah ini oil nggak ada momentum, ya paling aku tunggu momentumnya itu consumer udah turun, udah di bawah, lagi mau meraba-raba, mari kita tunggu. Masalahnya consumer itu, jualan utama consumer itu udah pasti makan cerita makan bergizi gratis. Tapi sampai saat ini, makan bergizi gratis itu skeptical dari marketnya masih lumayan luar biasa. Ini yang harus dipatahkan oleh pemerintah. Oke. Kebetulan kamu singgung juga soal makan bergizi gratis ya. Kemarin kalau lihat dari sarasehannya juga, pemerintah masih ngeliat makan bergizi gratis ini mau nggak mau harus jalan. Nah, jalan kok. Aku ingat jalan. Pertanyaannya buat market itu adalah eksekusinya seberapa bagus, itu dia pertanyaannya. Kalau jalan sih pasti jalan, Pak. Ini flagship project, Pak. Harus udah pakai kudu itu. Mati nggak mati harus jalan ya. Mati nggak mati jalan lah, masa nggak jalan ya. Tapi dengan adanya gini sebenarnya jadi lebih susah buat pemerintah nggak sih, Ro? Perang dagang, terus tarif uncertainty lumayan tinggi. Bukan lumayan tinggi, tinggi banget. Kalau saya nggak gini. Kalau aku cara mikirnya itu gini, ekonomi apapun yang terjadi harus diputar, Koko. Tadinya harapannya lewat kenaikan investasi, habis itu ekspor. Ternyata tempat yang mau kita ekspor, barang tempat penjualan terakhir Amerika Serikat tidak mau menerimanya. Sehingga kalau mau ekonomi kita recover, ya aku lihat setahun 2 tahun ke depan itu harus dari peningkatan ekonomi domestik. Kita agak puasa dulu nih, kita puasa dulu bahas competitiveness dan lain-lain, tapi kita harus naikin ekonomi domestik. Kalau mau naikin ekonomi domestik, salah satu yang paling instan, kebijakan fiskal redistributif itu harus dari makan bergizi gratis. Jadinya kalau aku lihatnya ini justru momen yang dibutuhkan untuk membuat ekonomi kita jadi cerning dan berputar. Oke, Rul, masih ingat waktu kemarin kita sempat bicara kalau untuk tahun 2025 kita masih ngelihat kayak komoditi. Salah satu tadi kita udah bicara kan. Komoditi ini yang berubah. Aku yang nggak sangka ini ternyata Trump sama Xi Jinping itu darahnya setinggi ini ternyata, Pak. Iya. Berat nih. Kalau betul. Darah tinggi itu gua udah kagak inilah, sama orang darah tinggi gua ngejauh lah. Udah, aduh Pak, itu tidak bisa diprediksi itu Pak, bukan mainan analis itu Pak. Betul. Silahkan tanya dengan senayangnya masing-masing kalau yang udah kayak gitu, Pak. Nah, concern gue adalah yang mau gue tanyain adalah ini, Ro, sama Konglo Stock nih. Kalau kemarin kita berlindungnya di Konglo Stock ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita berlindungnya ke Big Banks. Ini Big Bang dipukulin, Konglo Stock juga masih dipukulin. Hari gini Konglo Stock juga masih berantakan, Bro. Nah, sebenarnya masih aman atau enggak? Atau minimal gua persingkat gini. Kira-kira nih kalau waktu momentumnya ini recovery pas ada spike ke atas. Sebenarnya tipe saham seperti apa yang harusnya kita cari atau kita hold? Sehingga gini kok, kita udah harus sadar ya tuh, kita sadar local power dengan turunnya market seperti gini udah habis. Ngobrol sama klien semuanya, lokal, retail, terbatas. Ini kenyataan. Untuk naik berikutnya, Indonesia itu memang harus didorong sama asing. Nah, jadinya call awal kalau ada kenaikan di market, aku hanya 5 saham standar kok. 5 saham standar, Astra, Mandiri, BNI, BRI, Telkom. Itu nanti. Tapi itu nanti ya, ini call dulu aja nih, kalau naik itu 5 dulu yang naik. Tapi kenapa kok 5 itu, Rul? Kenapa kok nggak ada BCA di sana? Ini bakal jadi pertanyaan kalau gue nggak tahu. Sorry. Iya, ada berapa BCA satu. Lupa gue, tambah ada BCA 1. 6 lah. Ya. 6. Itu yang paling awal ya. Oke, jadi kalau untuk Konglo Stock, menurut lu sebenarnya nggak dapat flow lebih ini lagi nggak ada flow ini likuiditas lokal habis, ini harus asing nanti yang naik. Tapi asing itu yang naik butuh ada aha momennya Xi Jinping sama si DT ini pelukan lah. Lu jangan bergulat gini aja lu. Bikin malu, gila lu 1,5 jam ada news baru. Gila, bener. Iya, bener. Nah ini apa lagi nih barusan nih? EU retaliate, astagfirullahaladzim. Ini sepertinya kayak model, tapi besoknya ada yang lebih tinggi lagi, Bro. Iya, Bro. Nggak boleh kayak gini nih, kacau nih. Ini ilmu komunikasinya kalau kemarin ini ya. Kalau kemarin kita
mengkritik komunikasi pemerintah Republik Indonesia. Ini komunikasi pemerintah Amerika Serikat dan komunikasi kita harus kita kritiknya lebih dalam. Ini digawat nih kok. Nggak boleh nih kayak gini. Iya. Nah ini good question juga nih. Kebetulan ada yang tanya, gue hampir lupa nih. BI ini harus cut rate-nya kapan nih kalau begini? Kalau dilihat BI kapan cut rate-nya? Apa masih tunggu-tunggu? Kalau gua kayak gini, ini beda ya. Kalau gua jadi gubernur BI, bulan ini gua cut rate. Agree. Kenapa? Jadi kalau gue jadi gubernur BI, gue cut rate. Karena pada dasarnya ini kayaknya kalau mau cerita pasar keuangan, lawan lu itu udah apa namanya raksasa segede gaban, dua berantem. Oke. Kita masih mau apa namanya memanfaatkan pasar internasional, ngejaga rupiah itu udah hampir gak ada gunanya at the moment. Oke. Memang akan ada orang yang tersakiti karena rupiah ini melemah. Banyak kok. Tapi kita jangan lupa juga pelemahan rupiah ini itu adalah berkah untuk teman-teman kita petani CPO, petani kakao, petani kopi, dan juga komoditas-komoditas lainnya. Yang memang harga energi turun, tapi harga soft commodity aman. Ini yang sebenarnya masih bisa digaskan oleh pemerintah Indonesia. Karena itu aku lihat ya, kalau rupiahnya nggak jadi isu, harusnya BI udah bisa potong bulan ini. Karena BI dari kemarin itu udah bilang kita udah harus lihat policy mix-nya gimana caranya. Udah jadi tinggal tunggu timing aja ini BI rate turun. Itu ya aku lihat. BI rate turun, tapi nah ini dia. Apakah BI rate turun membuat immediate bullish? Belum, fasenya nggak di situ. Ini fasenya ada fase resesi di Amerika Serikat. Saya baru bullish, satu lagi ya, ini target. Kan waktu itu ada target rupiah, target yield ya. Rupiah 16.800, terus yield 7,8 yang belum kesampaian yield 7,8. Kalau udah lewat rupiah 16.800 yield 7,8, aku harusnya udah mulai bisa lebih bullish ya. Tapi dengan catatan itu yang dua lagi berantem itu tolong rukun, tolong akur, kalau enggak berat. Iya. Nah, Rul, ada pertanyaan juga nih, Rul. What happened? Emiten yang contohnya nih emiten yang free float-nya lumayan kecil. Nah, apakah kalau semuanya ini sebenarnya paling sedikit berdampak waktu pas lagi marketnya uncertainty-nya tinggi, apakah mereka lebih gampang naik waktu nanti recovery atau gimana, Ro? Enggak, beda. Itu akan lebih gampang naik waktu recovery ketika likuiditas di marketnya banyak dan kurang prospek. Ini nantinya ini secara outlook ini udah very dire. Ini orang mulai lihat, waduh ini percaya nggak ya kita sama emitennya, percaya nggak ya? Yang saya percaya big cap aja deh. 4 big banks tambah Telkom tambah Astra. Nah itu nanti yang bakalan kita kita lihat itu ya. Oke. Nah, kapan waktu yang tepat nih, Rul? Kalau sebelumnya kita ngomong mungkin di bulan Mei Juni, Rul. Harusnya di half nih. Ini kita masih di bulan April, masih malah awal bulan April. Apakah sekarang lebih baik kita wait dulu atau kita trading? Kalau gua ngelihat ini dua orang masih berantem. Kalau gua bilang masih berantem, kalau kita WSI dulu kok. Oke. Kalau perlu kita besok ya pagi morning meeting, siang opening. Nah, mending lu gak usah lihat market ya. Kalau ngeliat market turun, kita pergi cari makan aja. Kita ke Ben Hill aja, kita nyari makan padang sarapan di situ ya. Itu gue bilang, daripada stres. Nah. Oke. Ya. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya nggak ada hal yang bagus juga. Kalau nggak ada. Ini agak berat. Ini bikin bad mood yang ada. Itu gue heran tuh dua orang itu tuh, aduh. Bener. Oke, mungkin kita ngomong yang jelek-jeleknya udah dulu nih. Nah, ada jelek dulu. Prospek yang bagus sebenarnya ada gini juga sih teman-teman ya. Kalau kita lihat ya mau objektif ya. Kita masih ngelihat harus lebih panjang nih untuk Indonesia apa bagus apa enggak. Indonesia harusnya kedepannya masih bagus ya, akan bagus. Tapi kalau dilihat ya dari fenomena yang kejadian belakangan itu secara teknikal kita bisa kelihatan banyak banget barang yang gap down ke bawah. Nah, kalau tadi Farul udah sempat ngomong kayak big banks, mungkin Astra sama Telkom yang mungkin lebih dapat flow. Nah, kalian juga bisa lihat emiten mana yang kira-kira recovery paling cepat atau dapat flow paling cepat, dan teman-teman bisa ngelihat nih kalau jangka panjang, kalau semuanya kita diamin nih let's say 3 bulan atau 4 bulan closing gap bakal kejadian apa enggak. Saya percaya kalau semuanya gap area ya, terutama di big cap
big bag itu pasti tutup lah teman-teman. Mungkin kalau mau ngambil boleh juga, tapi jangan harap ini karena AMSA masih terlalu tinggi. Terus kita juga masih tunggu-tungguan nih pemerintah apain. Terus teman-teman juga masih yang barang-barangnya nyangkut belum mau cut cost, belum pindah dan ngapain. Sama kalau tadi Farul bingung, kita juga masih sama-sama bingung nggak ngerti mau ngapain. Mio. Oke. Kacau Mio. Tadi masih DMO Royal Batubara royalty ini masih kalau kita lihat dari royalty DMO ini tetap jadi ya. Tapi kalau kita ngomong ya mau good news atau bad news, hari ini kalau kasih good news 10 juga nggak impact apa-apa gitu. Jadi ini domestik ceritanya bukan masalah good news ini. Semua orang udah bad mood nih, bad mood. Benar. Agree. Oke, jadi kita ngomong apa ya yang harus kita buat sekarang ya. Kalau tadi Farul udah ngomong dari big caps tadi bisa diperhatiin, tapi kuncinya mungkin jangan terlalu agresif ya. Menurut gua kalau mau jangan agresif. Porsi trading kalau Kobera kemarin 20%, kalau gua lebih konservatif lagi 10% dikit aja. Oke. Biar kita ingat aja sama market, biar nggak lupa. Oke. Nah, mungkin kalau strategi menghadapin besok gimana? Kalau udah kayak gini bawahnya, wah, besok bakal trading hal. Ini pertanyaan gua adalah, ini tanggal 9, ini deadline ini. Ini ada perbaikan nggak? Ini gua nggak tahu nih, 2 jam lagi kita ada pengumuman apa. Tadi sih katanya, pemerintah Cina udah meeting ya. Trumpnya sama si Biden makin gila tuh kan tadi. Makin ngata-ngatain ini ada. Iya. Kalau ternyata tidak ada deal, berarti 32% itu kena malam ini, by besok barang Indonesia mau 32%, barang kita mau 37%, enggak, kalau kita enggak 37 ini. Ya, jadi 104% kelar kok tahun minggu besok ya. Besok kita ada satu round lagi, market turun. Tapi kalau ternyata tiba-tiba mereka salaman dalam hitungan 2 atau 3 jam, berubah ini. Bisa lompat. Iya, dia tiba-tiba 64 lagi nanti. Ini ya aku lihatnya. Tapi memang kondisi kayak gini kalau orang yang belajar ilmu probability ya, ilmu statistik, ini namanya itu binary event. Binary event, jangan lakukan betting di binary event. Ini paling menakutkan kalau buat gua. Benar. Itu ngetos koin. Ngetos koin ini kondisinya. Iya. Nggak bisa. Tapi gini, Rul, walaupun hari ini salaman, Rul, bukan berarti jadi bullish. Bukan berarti bullish, tapi koinnya tapi besok naik. Tapi besok naik dulu, bukan beli, besok naik dulu. Bener. Itu paling penting. Nah, ini yang mesti kita lihat. Ini yang gue pelajarin selama waktu Donald Trump periode 1 dulu gue trading masih forex macam ya. Di zamannya Trump itu susah bro untuk cari yang benar-benar long run, home run jauh itu nggak ada. Benar-benar lu mainnya. Jadi kalau lu udah tahu yang kemarin-kemarin kita dapat enak ya barang-barang pada rally jauh, Donald Trump punya era harus lebih cepat tradingnya. Iya, lebih cepat dia nggak bisa. Jadi benar-benar cepat. Jadi kita melihat teknikal, habis ini kita bahas teknikal aja mana yang tradingnya menarik. Iya. Oke, jadi itu ya teman-teman kesimpulannya kalau kita lihat marketnya masih wait and see. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain sambil nunggu juga anyway. Terus kalau kita bicara panjangnya ya sebenarnya kita masih ngelihat bakal tutup kok IHSG untuk gap-gapnya minimal rebound lah. Ya, insya Allah tutup. Ya. Tapi apakah dalam waktu dekat gua nggak tahu lah, kalau makanya nunggu ini orang berdua stres ngelihatnya kita. Ya biar capek ya berantem dulu ya bro ya nanti baru. Dulu lah ya. Terus juga teman-teman poin yang berikutnya tadi kalau untuk USD/DR ya ternyata juga kita masih ngelihat kalau udah waktu di angka 17.000 something harusnya dia agak berat untuk naik lebih kencang lagi ya. Iya. Satunya untuk taking profit juga. Tapi apakah taking profit terus dia langsung turun ke bawah? Ini ibaratnya kayak gini bro. Gua mesti ngeliat kalau lu makan, lu perlu kunyah digest dulu sampai lu bisa makan lagi. Nah. Iya benar, setuju. Kalau naiknya terlalu cepat nanti turunnya cepat juga. Kan aku udah bilang itu overshooting Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalaupun ada penurunan atau semuanya ada rebound kenceng, jangan terlalu agresif juga. Itu sebenarnya lebih kayak sementara kita masih nunggu juga karena Trump ini kita ngelihatnya nggak bisa dipegang juga ya. Even kayak kemarin kasih Vietnam ini dia bisa nego, tapi bunyinya terakhirnya nggak cukup. Nah kita nggak pernah ngerti ini
by 1 detik dia bisa berubah pikiran. Iya, benar. Anyway, Rul, thank you Rul, udah spending time sama hampir 1 jam. Kita lihat tunggu besok marketnya gimana. Hopefully ada perbaikan minimal jam 3 jam ke depan ya. Tapi kalau seumpamanya besok kita terlalu ada bagusnya kalau teman-teman tinggi yang trend ambil aja di ARB, siapa tahu kan lumayan kan. Boleh. Iya, setuju gua. Ya kalau begitu buka 3% 5% tabut, mungkin kayak gitu sih. Pokoknya nanti ya kalau udah naik 5% cabut lah, benar ya kan cepat. Satu lagi jangan lupa besok itu pada ex-date-nya banking juga bukan sih? Iya, akan ada ex-date di ini juga. Iya, hati-hati Bapak Ibu. Nah, ini. Iya, jadi mungkin harus lebih hati-hati aja. Harus terlalu agresif. Kalau cash, ya cash is the king. Cash is the king sekarang. Oke, teman-teman. Thank you, Farul. Thank you buat teman-teman. Kita ketemu lagi next sama Farul sama teman-teman yang lain untuk bahas market yang terbaru. Thank you semuanya. Selamat malam. Oke, udah malam. Bye.